Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 Bukit Kemuning. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 dengan judul Pengibasan Budaya Positif di Sekolah. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita yang berasal dari alam kegelapan bisa berada di alam terang yang berani. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, acara inti tentang pengibasan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9. Yang kelima, doa, dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Yanti Mala SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita dalam kesempatan ini dalam rangka kegiatan pengibasan salah satu program aksi nyata modul 1.4 pengibasan budaya positif yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan dalam kegiatan kedepannya insya Allah kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu melaksanakan sunnah beliau guna mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta pengibasan, kemudian tidak lupa yang saya hormati juga para peserta calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Bukit Kemuning. Dalam kesempatan ini
Mungkin yang sepatutnya hadir hari ini adalah Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bukit Kuning, namun beliau saat ini ada kegiatan lain di luar sehingga beliau memberikan amanah atau mandat kepada saya untuk melakukan sambutan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini adalah merupakan salah satu program hal yang luar biasa bagi guru-guru hebat di SMK Negeri 1 Bukit Kuning. Mudah-mudahan dalam kegiatan pengimbasan atau aksi nyata modul 1.4 ini yang diselenggarakan hari ini bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini hal-hal yang disampaikan nantinya oleh para pematerinya nanti dari para calon guru penggerak angkatan 9 bagi guru-guru di SMK Negeri 1 Bukit Kuning, apa saja yang diberikan, mudah-mudahan ini mendapatkan informasi-informasi baru dan kedepannya agar dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan adanya awal kegiatan dari calon guru penggerak ini, dengan bertambahnya guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Bukit Kuning di angkatan 9 ini, ada 5 calon guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad Hairil SPD, kemudian ada Bapak Teguh Cahyono SPD, kemudian ada Ibu Yanti Mala SPD, Ibu Meta Yulia SPD, dan Ibu Nobrianti SPD. Kita kasih aplaus dulu buat para rekan kita calon guru penggerak. Mudah-mudahan menjadi calonnya nanti bilang menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan para guru penggerak kedepannya benar-benar bisa menggerakkan sekolah kita sehingga budaya positif yang akan dicanangkan oleh rekan-rekan kita ini bisa kita laksanakan dan bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Bukit Kuning ini. Hal sekecil apapun itu Bapak Ibu dari kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa diimplementasikan, bukan hanya menjadi salah satu yang penting seremonial, tetapi harapan kedepannya itu adalah benar-benar dilaksanakan secara kontinu. Kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Nantinya banyak hal di sini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak, apa saja itu isi dari budaya positif itu. Mungkin nanti akan disampaikan. Dalam hal ini juga para guru-guru SMK Negeri 1 Bukit Kuning mudah-mudahan nantinya akan tergerak, mudah-mudahan mengikuti langkah-langkah teman kita, rekan kita calon guru penggerak dan bisa mengikuti semuanya di SMK sehingga kita secara bersama-sama bergerak nantinya untuk mengembangkan segala potensi yang ada di SMK Negeri 1 Bukit Kuning. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan bisa diterapkan hasil dari pengimbasan ini. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan pada Allah subhanahu saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suryadi Arsyah atas sambutannya. Semoga kami calon guru penggerak angkatan 9 ini dapat melaksanakan di lingkungan sekolah dan dapat menerapkan hasil dari pendidikan kami yang kurang lebih selama 2 bulan setengah ini. Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan tentang pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, Pak Yulia, selaku CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Bukit Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan tugas kami, rangkaian tugas kami dari calon guru penggerak di sini. Saya ingin berbagi
tentang pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 1 Bukit Muri. Bapak Ibu, di sini ada konsep utama budaya positif. Ada 8 pilar tentang konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nah di sini ada 3 pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Pak Azhar gimana? Setengah setuju. Jadi tengah-tengah ya Bapak Ibu. Setuju antara dan tidak setuju. Yang lain, Pak Suryadi bagaimana Pak Suryadi? Tidak setuju. Tidak setuju. Bagaimana Ibu yang? Nah, Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengambil secari kertas, dirobekkan, dan Bapak Ibu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Setelah itu Bapak Ibu letakkan di salah satu tangan. Silakan Bapak Ibu genggam tangan tersebut. Silakan genggam kertas tersebut. Oke, saya minta bantuan. Ibu pilih genggam yang gimana ya? Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Saya minta Pak Azwar, teman sebelahnya, Bapak buka genggaman yang ada di tangan Pak Azwar Pak Heri. Coba gimana? Silakan dibuka. Buka dengan sekuat tenaga Pak Heri. Apakah Pak Azwar akan membukanya? Berhasil? Berhasil tidak? Berhasil? Oke, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, berarti Pak Heri berhasil untuk membuka genggaman tangan Pak Azwar. Semudah itu Pak Azwar memberikan rahasianya kepada Pak Heru ya. Hati-hati nih rahasia rumah tangganya mau dikasih tahu nggak nih? Enggak kan? Selanjutnya saya minta Ibu Isna Betty dengan Ibu Marjunani. Silakan Ibu Isna Betty membuka genggaman Ibu Marjunani. Sudah? Berhasil tidak? Tidak berhasil. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu semua. Oke, mau mengontrol diri kita siapa Bapak Ibu? Apakah pasangan kita bisa mengontrol kita? Bisa. Ya bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi harus dari kemauan diri sendiri. Kalau belajar, ayo siapa yang bisa? Yang bisa nanti Ibu kasih hadiah jam tangan. Bener nggak Ibu? Bener? Bu Rizky bener? Tidak. Kenapa Bu Rizky? Karena dengan diberikan iming-iming hadiah berarti siswa tersebut berperilaku seperti itu karena menginginkan hadiah, bukan karena memang ada kesadaran dari diri. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada disiplin positif. Ada disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Saya mau tanya sama Ibu Diana, apa sih yang Ibu Diana tahu tentang disiplin positif? Disiplin positif Ibu Diana, tolong dibantu dengan Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan. Ya, terima kasih. Ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bapak Ibu, kalau kita mau buat kesepakatan atau keyakinan kelas, itu biasanya dari kita apa dari siswa? Ke siswa ya. Ya biasanya kita ketahui namanya kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Next. Ya, ke siswa ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya akan paparkan lagi dari kesepakatan kelas tadi. Nah, di sini
rangkaian dari nilai-nilai kebajikan. Itu ada contoh nilai kebajikan dari institusi organisasi berdasarkan profil pelajar Pancasila yang sudah saya spill tadi ya Bapak Ibu ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenebikaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya yang kedua ada IBO, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama nggak hukuman, konsekuensi, sama restitusi? Beda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu suka menghukum tidak? Tidak, tadi tidak suka menghukum ya kita ya. Tidak di sini ya Bapak Ibu, karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis ya Bapak Ibu. Anak disakiti oleh perbuatan dan kata-kata. Kalau kata-kata kasar itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa kita jangan gunakan lagi kalau kata-kata kasar. Selanjutnya kita sendiri nggak mau ya disebutkan kata-kata yang tidak enak didengar ya Bapak Ibu. Konsekuensi apa sih? Konsekuensi itu terencana, disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, selanjutnya ada restitusi. Ini baru saya dapat ketika saya belajar di CGP. Dulu saya tidak paham apa itu restitusi Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti pendidikan selama 2 bulan setengah ini, oh ini yang namanya restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, membantu murid berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, restitusi. Jadi penanganan kita ke siswa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama, pembuat rasa bersalah. Kedua, pemantau. Ketiga, penghukum, teman atau manajer. Saya mau tanya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak? Nah, guru berkata ya. Itu pembuat orang bersalah. Nah, bapak ibu sudah susah-susah menjelaskan, tapi kamu tidak memperhatikan. Ibu merasa kecewa luar biasa. Kamu nak itu tidak. Selanjutnya, pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hairil. Kepada Bapak dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Meta. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir di dalam kegiatan pengimbasan budaya positif untuk CGP Angkatan 9. Di sini saya menyampaikan, di situ sudah disampaikan topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan dengan Ibu Meta, ya, sebagian kecil. Di sini saya akan mengulas khusus dari posisi kontrol. Jadi tolong di slide Pak Teguh. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baiklah Bapak Ibu, untuk pengimbasan budaya positif selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Teguh Coyono. Kepada Bapak dipersilakan.
Baik, terima kasih Ibu Minta sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini akan memberikan sebuah berbagi tentang beberapa ilmu yang sudah kami peroleh di pendidikan CGP Angkatan 9 kurang lebih sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Sebagaimana sebelumnya ini sudah disinggung oleh teman kita tadi di awal tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Akan tetapi di sini akan saya memaparkan lagi apa yang telah disinggung tadi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini nih, kalau kita lihat dari di situ ada pertanyaan. Di situ ada pertanyaan, ada 3 ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sesuai dengan yang disampaikan di awal mengenai budaya positif tadi. Siswa akan melaksanakan apa yang harus dilakukan karena menghindari ketidaknyamanan. Di sini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk ke dalam motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, di awal tadi sudah disampaikan, sudah di-spill sedikit mengenai beberapa teori motivasi. Ya, ada 2 ya, bukan beberapa, ada 2 tentang teori motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, siswa itu termotivasi karena hukuman. Yang kedua, karena imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga ini, kalau seandainya kita lihat bersama, kira-kira manakah teori yang benar-benar efektif untuk bisa kita aplikasikan untuk siswa kita? Mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah sedikit banyak sudah memahami apa yang disampaikan oleh rekan kami. Untuk mendapatkan hasil yang efektif itu adalah teori motivasi yang internal, yaitu di mana motivasi itu datang langsung dari diri sendiri melalui kesadaran. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada karena ada iming-iming imbalan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang coba kita belajar bagaimana caranya kita menghindari apa itu yang namanya hukuman. Hukuman memang bisa mendisiplinkan anak. Akan tetapi, apakah hukuman itu akan bisa kontinu dan berkelanjutan? Itu jadi satu pertanyaan. Yang kedua, imbalan. Imbalan itu juga apakah bisa meningkatkan prestasi anak? Belum tentu juga. Penghargaan apakah itu bisa meningkatkan prestasi anak juga? Tentu tidak. Mungkin juga iya kalau imbalan penghargaan, tapi kita harus bisa menempatkan posisinya. Ketika kita memberikan penghargaan, oh kamu yang paling rajin di depan kawan-kawannya, karena itu kan subjektif ya. Kalau kita memberikan penghargaan, kita nggak bisa mengukur yang paling rajin, yang paling pintar gitu. Akan ada yang tersakiti dengan pemberian imbalan tersebut, dengan penghargaan. Akan tetapi apabila kita mungkin memanggilnya secara pribadi, Wena, alhamdulillah sekarang kamu sudah
ada kemajuan, sudah bagus. Nah itu mungkin bisa menjadi motivasi juga buat dia, meningkatkan jadi eksternal menjadi internal. Oleh karena itu, untuk teori motivasi perilaku manusia, sebaiknya kita harus memunculkan bagaimana caranya anak-anak itu bisa termotivasi secara internal, yaitu motivasi dari dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, makna merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu artinya kebebasan. Bagaimana cara berdiri di kaki sendiri, tidak berdasarkan perintah, tidak berdasarkan arahan. Jadi merdeka itu adalah merdeka berdasarkan kesadaran diri sendiri. Ini Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Bapak Ibu bisa mencarinya di Google juga bisa. Kemudian di sini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mengukur, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, merusak hubungan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah inilah sudah saya singgung tadi. Jadi kita boleh memberikan penghargaan, tapi jangan sampai ada yang tersakiti dengan penghargaan yang kita berikan. Mungkin bisa kita panggil secara pribadi, kita ajak berbincang dengan cara yang mungkin nanti ada metode segitiga restitusi ya, itu bisa kita sampaikan di situ. Bisa ngobrol, ngopi bahasa istilahnya, ngobrol pintar bareng-bareng. Ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, ini perlu diingat beberapa hal ini saya sampaikan juga tadi. Beri pengakuan secara khusus. Yang khusus kita panggil ini untuk memberikan penghargaan atau pengakuan atau apresiasi kepada peserta didik kita. Jadi kalau bisa kita panggil secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid tapi bergantian. Dan pengakuannya diberikan secara konsisten supaya itu bisa menjadi berkelanjutan. Fokus pada proses. Di sini kita tidak menentukan tidak ingin mendapatkan hasil, ya, nggak fokus ke hasil. Kita fokus ke proses. Karena proses yang baik mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau prosesnya tidak baik, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang baik? Jadi fokus saja pada prosesnya. Insya Allah hasilnya pun akan jadi baik. Di sini selanjutnya ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Coba Bapak Ibu lihat di slide. Pembuka. Di sini ada kalimat pembuka. Kita bisa lihat contoh di depan. Umpama kita panggil siswa kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali. Dibuka dulu kalimatnya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada siswa menolong murid baru di kelasnya. Jadi kita memberikan pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Contoh yang kedua, ini ada situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya menghargai kepedulianmu. Kita bisa sampaikan seperti itu. Kemudian pada saat memungut kertas yang berserakan di lantai. Terima kasih nak untuk rasa tanggung jawabmu. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Supaya muncullah motivasi-motivasi intrinsik pada diri anak tersebut dan meningkat lebih bagus lagi. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita lihat ada tindakan guru di situ ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini coba nanti Bapak Ibu, saya ingin bertanya, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu bisa mengutarakan pendapatnya. Untuk yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk ke hukuman. Oke, kita catat ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Berarti 1, 2, 3 hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Ini Pak Iril, olahraga ini. Hukuman atau konsekuensi ini Pak Iril? Konsekuensi. Baik ya, kita lihat slide selanjutnya. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk ke dalam hukuman ya, karena terjadinya tadi sudah di-spill di awal secara tiba-tiba. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan bola basket karena terlambat hadir di sekolah termasuk ke dalam hukuman. Selanjutnya murid diminta push up, ini hukuman. Menggantikan kertas teman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, ini hukuman. Nah, yang terakhir, kenapa lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat? Ini kan yang pertama juga terlambat di posisinya. Yang pertama terlambat ke sekolah, yang kedua terlambat belajar PJOK. Kenapa yang terakhir ini bukan hukuman, konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, terima kasih Bu Isna. Karena pas pelajaran PJOK, karena memang sudah sesuai dengan pas olahraga. Olahraga itu yang diolah adalah raga. Jadi konsekuensi lari yang membina raga. Makanya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi termasuk ke dalam konsekuensi, bukan hukuman. Yaitu Bapak Ibu ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini lebih jelas lagi di situ. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ada yang tersakiti di sini hukuman. Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama. Ya, yang tadi sudah disebutkan juga itu bisa berupa kalimat, bisa berupa fisik. Anak membenci kedisiplinan karena hukuman ya. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu berupaya untuk tidak jujur karena takut dihukum. Oh, bukan saya yang salah si A, si B. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi.
restitusi ini lebih lanjut nanti akan dibahas oleh rekan saya, tapi ini sebagai pengantar saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini diungkapkan oleh Gosen pada tahun 2004. Ini pengertian restitusi. Lebih lanjut nanti akan dibahas oleh rekan saya, Bapak Ibu ya. Di sini ada identitas hukuman gagal, identitas sukses kedisiplinan. Jadi ada hukuman, maksud saya ada identitas gagal hukuman. Hukuman ini lebih cenderung ke gagal. Kemudian yang sukses ini konsekuensi dari restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa diberikan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman ini dalam waktu jangka pendek. Restitusi ini menguatkan murid atau anak dalam waktu yang jangka panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Untuk konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi mendapatkan ganti. Misalkan merusak pakaian temennya, kancing bajunya lepas, nanti mendapatkan ganti. Apa sih yang bisa dilakukan oleh teman yang merusak tadi? Menjahitkan baju kawannya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian untuk hukuman ini akan ada murid yang tersakiti. Konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif ini akan meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini nanti disampaikan rekan saya lebih detail lagi. Kemudian konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, di sini nanti akan dibahas oleh kawan saya juga prakteknya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid, anak membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid, anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk hukuman ini identitas gagal banyak negatifnya. Untuk konsekuensi ini netral, dan untuk restitusi ini banyak positif. Disiplin positif lah yang akan terjadi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Ini saya bacakan aja Bapak Ibu ya. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini teori, untuk praktek akan disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Kayaknya pada lelah ini. Mohon maaf dari tadi duduk. Coba sekarang berdiri sebelum ke materi selanjutnya. Saya coba pengen itu coba speaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Coba berdiri dulu. Tangan kanan Bapak yang kanan dibuka. Ya, yang kiri nunjuk. Iya, yang kiri nunjuk. Ya.
Tangan kanan dibuka, tangan kiri nunjuknya nunjuk. Ya, nunjuk ke samping sini. Nah, ya, ini dibuka ya. Siap ya? Di sini permainannya, ini tuh melatih konsentrasi. Permainnya menangkap Eli. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Jadi nanti menangkap Eli, bukan Beli ya, udah ada Beli. Jadi namanya menangkap Eli. Begitu nanti ada kata Eli, yang kanan ini langsung nangkep telunjuk sebelahnya. Jadi seandainya nanti saya sedang mencari Bu Eli, tangkap. Ya. Sudah paham Bapak Ibu ya? Oke, kita mulai dari sekarang. Terus aku pegang siapa? Mesinnya. Gampang Bu, iya. Gak bisa gak ya Bu? Mau muterin ini dulu. Nunjuk tangannya ya. Berarti kita mulai kerja nih Pak. Ya, kita mulai ya. Iya, muter-muter. Di sebuah, kita mulai Bapak Ibu ya, konsentrasi ya. Siap, konsentrasi. Di sebuah desa, ini ada cerita nih ya. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga ini memiliki 5 anak kembar yang bernama Ella. Betul, Ella bernama Ella, Elo, Eli, lepas lagi, Elu, dan Ele. Pada suatu hari, si Elo berjalan-jalan di pinggir sungai bersama Eli. Oke, cukup itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas penyampaian pengimbasan budaya positif tentang restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita kasih apresiasi. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya materi inti ya tentang pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Mala SPD. Kepada Ibu Yanti Mala dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan guru penggerak, yaitu kami mendapat tugas yaitu pengimbasan budaya positif tentunya di lingkungan SMK Negeri 1 Bukit Tumuni. Bapak Ibu masih tetap semangat ya? Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa rekan kami sesama guru CGP. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri di setiap kelas masing-masing. Sedangkan apa itu fungsi keyakinan kelas? Yaitu sebagai pengendali diri, ya, agar siswa itu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Baik, kita lihat di slide. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di dalam budaya positif harus ada lingkungan yang positif, kemudian adanya keyakinan kelas dan
peraturan. Peraturan itu paling dikit. Kalau dia sudah melanggar, baru kita ke peraturan. Oke. Sekarang keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita melibatkan seluruh siswa. Bagaimana? Kita ajak ngobrol, ya. Pada saat biasanya keyakinan kelas itu kita buat pada saat kita baru mau masuk, ya Bapak Ibu ya. Selama ini sebelum saya mengetahui keyakinan kelas, saya membuat peraturan. Nah, kalau kalian sudah apa 3 kali ya, nanti nilainya seperti ini, tanpa memberikan pertanyaan sanggup tidak mereka. Tetapi kalau keyakinan kelas, kita berkolaborasi, kita ajak anak itu mengeluarkan pendapatnya. Jadi bagaimana? Kita ke kelas. Nah, mau kalian bagaimana sekarang? Tetapi di dalam keyakinan kelas itu tentunya kita ambil nilai-nilai positif, sifatnya universal. Jadi kita kalau membuat keyakinan kelas itu nanti tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting mereka mau mengikuti keyakinan kelas tersebut. Dengan sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan kita mampu untuk memberikan nilai kebajikan kepada anak-anak. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Ya, nah sekarang seperti apa sih keyakinan kelas itu kita buat? Ya, kita ajak anak-anak itu ngobrol. Ya, kemudian kita berikan kertas, kemudian mereka bebas untuk mengemukakan apa sih mau mereka. Begitu kan, tentunya tidak semua kita ambil yang benar-benar bernilai positif untuk mereka. Oke, Bapak Ibu, di sini di slide ini kita perhatikan sebelum kita bagaimana sih membuat keyakinan kelas. Di warna hijau, Bapak Ibu silakan baca. Ini keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak CGP angkatan 3, karena waktu itu adalah keyakinan kelas sama dengan peraturan. Nah, sekarang sudah ada perubahan. Sekarang kita lihat kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian di sebelah sini adalah kesepakatan kelas juga. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana yang benar-benar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira yang mana Ibu? Apakah berwarna hijau atau putih? Warna? Oke, silakan kita baca sama-sama. Sama-sama kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalimatnya berbeda ya. Oke. Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Oke. Kita lihat di sini ada di sebelah kita pakai warna ya. Di warna hijau ini ada keyakinan kelas juga. Kemudian di warna putih ada kesepakatan kelas juga. Kira-kira semua kesepakatan kelas atau peraturan atau ada keyakinan kelas? Oke lagi. Oke, di sini kita perhatikan Bapak Ibu. Kita jawab bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa ya kira-kira ya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian di sini hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, dari peraturan ini Bapak Ibu, kita bisa buat menjadi keyakinan kelas. Kalimat keyakinan kelas itu universal, artinya tidak ada kata-kata larangan, jangan dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, next. Kita lihat selalu kembalikan buku tepat waktunya. Apa keyakinan kelasnya? Nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya kita keyakinannya yang kita buat adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain. Tidak ada pembulian di kelas ataupun di lingkungan sekolah maupun dimanapun. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen banyak kita meyakini diri kita sendiri.
Nah, kita menghormati orang lain. Biasanya kita di sini anak-anak tuh kalau ada apa nggak mau ngantri gitu ya. Berarti ini melatih nilai kebajikannya anak itu untuk bersabar. Ya, termasuk proses belajar mengajar. Ya, anak itu harus sabar. Kita juga pun harus sabar dan gunakan masker. Nah, ini untuk kesehatan kita dan menjaga keselamatan orang lain. Apalagi kalau kita sedang batuk pilek ya Bapak Ibu ya, kita harus pakai masker supaya kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Artinya kita menjaga keselamatan kesehatan orang-orang di sekitar kita. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu itu kita menjaga keselamatan anak-anak berada di kelas atau di ruangan. Kemudian keamanan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini masih menerapkan peraturan, mari kita rubah menjadi kesepakatan kelas, ya, di seluruh kelas, ya, sehingga nanti terciptalah kegiatan belajar mengajar di kelas itu dengan aman. Kita pun tidak merasa. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Di sini saya membuat simulasi bagaimana sih membuat peraturan kelas. Kebetulan sudah saya terapkan di kelas 11 TL ya Bapak Ibu. Ini ada wali kelasnya ya. Jadi Bapak Ibu, apa sih tujuan kita membuat keyakinan kelas? Yaitu mewujudkan merdeka belajar anak, ya, supaya anak itu bebas mengemukakan pendapat. Tentunya di sini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah ada keyakinan kelas, ya dalam kelas itu kita sudah merasa nyaman dalam belajar. Baik, next. Oke, kita lanjut ke selanjutnya Bapak Ibu. Setelah kita menentukan keyakinan kelas, di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Angkatan 9 yang akan disampaikan Ibu Nopri, yang kepada Ibu Nopri dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan materi tentang segitiga restitusi. Baiklah, Bapak Ibu, kita dapat melaksanakan disiplin diri terhadap siswa-siswi kita melalui penerapan segitiga restitusi. Jika siswa-siswi ataupun peserta didik kita melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Sebelum saya memulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu, jika kita menemukan salah satu siswa kita melakukan pelanggaran, apakah langkah yang biasa kita lakukan? Apakah kita memberikan mereka hukuman atau membiarkan mereka begitu saja? Di sini saya ingin memberikan contoh kasus. Ketika saya sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas, ada siswa yang datang terlambat, dan ini tidak sesuai dengan keyakinan yang kelas yang telah disepakati. Apakah siswa tersebut saya izinkan masuk untuk mengikuti pembelajaran atau tidak? Di sini saya ingin mendengar jawaban dari Ibu Mari. Saya kalau ada siswa yang melanggar, biasanya saya berikan hukuman, tapi yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran, lebih ke konsekuensi mungkin ya, karena hasilnya pernah disampaikan di awal pembelajaran kalau ada kesepakatan yang kita buat bersama dengan murid, mereka akan diberikan konsekuensi apa ketika melakukan pelanggaran. Tapi mungkin konsekuensinya itu mungkin terasa seperti hukuman bagi anaknya. Terima kasih Bu Karin. Oke, baiklah Bapak Ibu, kebiasaan kita selama ini ketika kita menemukan salah satu siswa atau murid kita melakukan pelanggaran, biasanya kita langsung memaafkan begitu saja
atau membuat mereka merasa tidak nyaman dengan ceramah-ceramah atau omelan-omelan kita, daripada mencari cara agar mereka bisa memperbaiki diri. Selama ini kita hanya fokus dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa atau murid kita, daripada mencari cara agar mereka bisa memperbaiki diri. Dan salah satu cara agar bisa memperbaiki diri yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Baiklah, Bapak Ibu, melalui restitusi kita dapat membantu murid kita lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan diri mereka dari berbuat salah. Restitusi bukanlah paksaan, namun tawaran. Jadi dalam penerapan restitusi, penekanannya bukanlah bagaimana menjadi karakter yang bisa menyenangkan semua orang atau menghindari diri dari ketidaknyamanan. Namun tujuan utamanya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu siswa untuk lebih jujur terhadap diri sendiri dan juga mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagai seorang pendidik, alangkah baiknya kita bisa menciptakan kondisi agar siswa kita mampu menyelesaikan masalah yang telah mereka perbuat, serta mereka bisa mengevaluasi dampak dari masalah tersebut. Ada 3 langkah dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, dalam tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah berbuat salah. Jadi dalam tahapan yang pertama menstabilkan identitas, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Baiklah, dalam tahap pertama menstabilkan identitas, di sini tujuan utamanya adalah mengubah anak yang gagal karena berbuat salah menjadi anak yang sukses. Jadi kita tidak menjadi, tapi kita mencari solusi atas masalah yang telah mereka perbuat atau yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, ketika siswa dalam keadaan emosional, maka mereka tidak bisa berpikir secara rasional. Disinilah tugas kita untuk menstabilkan identitas mereka. Kita membantu mereka untuk tetap tenang dan juga mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah mereka lakukan. Baiklah, langkah yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, ketika anak melakukan pelanggaran, itu tandanya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari mereka berbuat salah. Dan menurut teori kontrol, setiap tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan. Dan tugas kita harus memahami alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi bukan menjadi, jadi mereka merasa dipahami, bukan diadili. Baiklah, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jika langkah pertama dan langkah kedua sudah dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan langkah yang terakhir. Anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, sangat penting untuk kita menanyakan kepada anak gambaran masa depan apa atau masa depan seperti apa yang mereka inginkan. Jika mereka sudah mempunyai gambaran, maka kita bisa fokus mengontrol mereka untuk tetap berada dalam gambaran tersebut. Dan penerapan restitusi membantu
terhadap kasus anak yang datang terlambat. Di sini ada Eko kelas 12 dari TL. Kebetulan ketika PTS dia datang terlambat. Baiklah Bapak Ibu, di sini pada tahap menstabilkan identitas, ketika anak tersebut telah menjabarkan alasan dia mengapa dia datang terlambat, saya mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti tidak ada manusia yang sempurna dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Dan untuk tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, saya di sini menanyakan apa alasan anak tersebut datang terlambat. Dan untuk tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, saya menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan ketika ada siswa saya yang datang terlambat. Bapak Ibu, itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Nopri atas penyampaian segitiga restitusi para materi yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Kami dari kelima guru penggerak SMK Negeri 1 Bukit Kemuning ini melakukan penugasan kepada Bapak Ibu apa yang harus kita terapkan. Dan ini kami dapat dari pendidikan, bukan kami yang mengada-ada ya Bapak Ibu. Jadi disinilah kita sebagai guru tuh harus seperti apa? Ya. Kita itu sebagai guru di posisi mana? Apa yang harus kita terapkan sebagai guru? Kita posisikan anak kita seperti apa? Bagaimana sih cara penanganan kita ke siswa? Bagaimana untuk mencari permasalahan atau solusi, memecahkan solusi dari permasalahan siswa? Itulah tentang diseminasi penyebaran budaya positif. Dan penyebaran budaya positif ini sudah kita terapkan di sekolah kita dengan 5S: senyum, sapa, salam, santun, satu lagi sopan. Setiap pagi kita sudah menyambut siswa-siswi kita, benar ya Bapak Ibu ya? Iya, dengan senyum, salam, sapa. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu, benar tidak Bapak Ibu? Berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Dan setiap pergantian jam kita sudah menyanyikan lagu nasional. Itu salah satu dampak budaya positif yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau mengikuti kegiatan ini, sudah mau ikut serta dalam program kami pengibasan di sini. Nah, untuk acara yang terakhir itu adalah doa. Untuk doa yang akan dipandu oleh Pak Teguh Cahyono. Kepada Pak Teguh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin untuk memandu doa pada kesempatan siang hari ini. Sebelum berdoa, marilah kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Pada kesempatan ini kami calon guru penggerak angkatan 9 melakukan kegiatan pengimbasan modul 1.4 sebagai salah satu tugas pemenuhan
dari kegiatan kami dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 9. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat dari kegiatan-kegiatan CGP dan mengimbaskannya kepada teman-teman di sekolah kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua yang berkumpul di sini kekuatan untuk memberikan semua apa yang telah kami pelajari untuk mengamalkannya ya Allah kepada lingkungan di sekolah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami memohon. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya tutup saya berpantun karena kita biasa sebelum pantun ya. Jadi saya belajar di berpantun sedikit. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Kakeknya siapa ini ya? Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah.